Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yana yang bertugas sebagai MC, lalu Monica sebagai moderator, dan Febiola sebagai penyaji. Sebelumnya, saya akan membacakan serangkaian acara penyuluhan hari ini tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat dan gizi seimbang, serta kecemasan pada menopause selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi menyampaikan salam, perkenalan, menjelaskan tujuan dan kontrak waktu. Yang kedua yaitu intinya menjelaskan materi dengan video call, yaitu pengertian menopause, tahap menopause, gejala menopause, faktor yang mempengaruhi menopause, cara hidup sehat untuk wanita menopause selama pandemi COVID-19, tanda-tanda menopause, macam gizi untuk menopause, pengertian kecemasan, gejala kecemasan, faktor yang mempengaruhi kecemasan, pelaksanaan kecemasan, menangani kecemasan saat pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir yaitu penutup berisi tanya jawab, tes kebenaran pada audiens, menyimpulkan hasil penyuluhan. Selanjutnya memasuki acara inti, kepada Febiola saya persilahkan. Saya akan menyampaikan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan gizi seimbang serta kecemasan pada menopause selama pandemi COVID-19. Yang pertama itu pengertian menopause, yaitu kejadian biasa yang dihadapi wanita ketika tahun-tahun kesuburan menurun, sehingga bagi sebagian wanita menimbulkan rasa cemas atau risau, sementara bagi yang lain mendatangkan rasa percaya diri. Yang B, tahap menopause, yaitu ada pramenopause, menopause, dan pasca menopause. Nah, di sini ada gejala menopause. Yang pertama itu gejala fisik, antara lain berkering yang di malam hari, keinginan buang air kecil menjadi lebih sering, tidak nyaman kecil, perubahan kulit yang susah tidur, kemampuan untuk pulang dan lain-lain. Dan ada gejala psikologis, yaitu mudah terjadi hubungan seksual, menurunnya libido. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi menopause. Kemarin sudah di-share PPT-nya dan mungkin sudah dibaca ya. Dan ini ada 5. Terusnya ada cara hidup sehat untuk wanita menopause selama pandemi COVID-19. Yang perlu kita lakukan yaitu berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, mengurangi konsumsi kopi, teh, minum soda, dan alkohol, menghindari rokok. Dan di sini ada tanda-tanda menopause. Mungkin saya kira mungkin sudah jelas ya karena sudah di-share. Saya baca intinya saja. Di sini ada suasana hati yang berubah, mudah marah dan mudah sedih tanpa sebab yang jelas, depresi, sering cemas dan gelisah tanpa sebab yang jelas, alergi meningkat, sulit tidur pula, sering terbangun tanpa sebab.
Ada macam-macam gizi untuk menopause, yaitu makan yang bergizi seimbang. Jenis makanan yang dibutuhkan di antara yang mengandung hormon estrogen, cukup mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, kebutuhan energi menurun. Konsumsi makanan yang dianjurkan pada usia menopause meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang H, kecemasan. Kecemasan merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan yang mendalam dan berkelanjutan. Tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas kepribadian masih tetap utuh. Gejala kecemasan yaitu cemas, khawatir, firasat buruk, merasa tegang, takut sendirian, gangguan pola tidur, gangguan konsentrasi, keluhan-keluhan somatik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yang pertama, pengetahuan dan sikap, dukungan keluarga dan usia, tingkat pendidikan dan status, kondisi ekonomi dan gaya hidup. Penata laksanaan kecemasan ini ada 5, relaksasi, distraksi, humor, terapi spiritual, aromaterapi. Dan ini tips mengenai kecemasan saat pandemi COVID-19, yaitu jaga kesehatan dengan baik, yaitu mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup, tetap aktif dengan rutin olahraga, cukup tidur, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering. Dan yang kedua, istirahat sejenak dari berita atau batasi konsumsi informasi, berpikir positif, mencari sumber-sumber yang dipercaya, tidak pergi keluar rumah jika bukan karena kepentingan, yaitu belanja. Terus menjaga jarak, tidak menyentuh benda-benda sembarangan, menggunakan belanja online, menghemat biaya dengan makanan seadanya. Terima kasih. Mungkin tersebut materi yang disampaikan dari Webiola, dari audien. Mungkin ada yang ditanyakan, Mbak Anissa, Mbak Yuli, dan Mbak Zukni. Mungkin dari saya akan bertanya. Ya, silakan Mbak Zukni. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Zugni Fitri Astuti. Begini Mbak, mungkinkah wanita bisa hamil setelah menopause? Terima kasih. Sama. Selanjutnya mungkin dari yang lain. Saya bertanya, nama saya Yuli Amelia. Dalam pelaksanaan kecemasan dijelaskan salah satu teknik dengan cara distraksi, yaitu menghilangkan kecemasan dengan cara mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga lupa. Contohnya seperti apa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Anissa ada yang ditanyakan. Perkenalkan, saya Anissa. Kan tadi sudah di-share PPT-nya. Ada 3 tahap menopause, kan? Ada pre-menopause, menopause, dan pasca menopause. Nah, itu bisa dijelaskan maksud dari ketiga tahap menopause itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zukni. Mungkinkah wanita hamil setelah menopause? Jawabannya, wanita yang sedang memasuki masa menopause tidak langsung berhenti menghasilkan sel telur. Memasuki fase menopause, kadar hormon estrogen dan progesteron perlahan berkurang dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun. Periode ini disebut perimenopause, ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak beraturan. Kesuburan menurun karena ovulasi sulit terjadi, tetapi menstruasi masih terjadi jika hormon dalam jumlah yang optimal. Kebanyakan wanita mengalami menopause di usia 50 tahun atau lebih. Di
Di waktu ini kadar LH dan FSH tetap tinggi dan estrogen dan progesteron tetap rendah. Ketidakseimbangan hormon ini membuat ovarium tidak melepaskan sel telur. Akibatnya berhenti total dan tidak dapat hamil lagi. Sampai di sini Mbak Zumi jelas? Iya Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yuli. Salah satu contoh teknik distraksi itu seperti apa? Contohnya bisa dengan bernyanyi, doa, mendengarkan musik, bercanda tawa dengan anak cucu. Biasanya menopause sekitar 40 sampai 50 tahun. Jadi biasanya terima kasih. Apakah sudah jelas, Mbak? Mbak, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Pramenopause yaitu masa transaksi antara masa ketika wanita mulai merasakan gejala. Biasanya itu antara pertengahan atau akhir usia 40 tahun. Dan masa siklus haid benar-benar terhenti itu rata-rata umur 51 tahun. Dan untuk yang menopause itu menandakan haid terakhir. Penentuan menopause hanya bisa dilakukan setelah seorang wanita tidak haid lagi selama 1 tahun. Dan yang pasca menopause itu masa setelah haid terakhir seorang wanita. Menopause terjadi biasanya keadaan fisik dan psikologisnya sudah dapat menyesuaikan dengan perubahan hormonalnya. Bagaimana Mbak, sudah paham? Sudah, terima kasih. Setelah ini ada pertanyaan evaluasi untuk salah satu audien. Untuk Mbak Zukni, saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan di dalam PPT, coba Mbak Zukni sebutkan cara hidup sehat untuk wanita menopause selama pandemi COVID-19 yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Febiola. Silakan Mbak Zukni. Baiklah, akan saya jawab. Menurut saya, kegiatan yang harus dilakukan untuk yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin. Yang keempat, mengurangi konsumsi kopi, teh, minuman soda, dan alkohol. Dan yang terakhir adalah menghindari rokok. Baiklah, terima kasih itu dari saya. Ya, terima kasih ya Mbak Zukni. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Yohana untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Monica. Acara selanjutnya yaitu kesimpulan hasil penyuluhan kita hari ini. Pertama, kita harus menerapkan perilaku hidup yang sehat agar terhindar dari virus ataupun penyakit lainnya. Contohnya yang seperti pandemi COVID seperti sekarang. Contohnya di berolahraga secara teratur, mengurangi konsumsi kopi, teh, minuman soda dan alkohol, hindari rokok, konsumsi makanan dianjurkan pada usia menopause, cukup tidur, hindari rasa berlebihan dengan berpikir positif, berdoa dan bermeditasi juga mungkin bisa membantu dalam menenangkan rasa cemas. Tidak pergi ke rumah jika bukan karena kepentingan mendesak. Dan penjelasan dari kami, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda semua, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.